Meskipun itu roti kecil, kalau itu bukan hakmu ya jangan kamu ambil terus kamu makan gitu kan. Pemahaman itu dalam konteks offline itu kan sudah dipahami. Nah, tetapi kemudian orang gagap gitu ya. Ketika dia masuk ke dalam ruang digital, apa sih yang nggak boleh gitu kan. Ketika dia mengambil alih gitu ya atau mengubah dan sebagainya, maka ada konsekuensi hukum gitu kan. Clipper misalnya dan kemudian viral gitu ya, bahasa TikToknya FYP misalnya gitu ya, itu kan ada keuntungan tertentu yang diperoleh gitu kan. Nah, artinya ada hak ekonomi juga dong yang melekat kepada pencipta awal dari konten itu gitu kan. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrol tentang UU ITE dan juga hak cipta, dan kita bersama dengan Mas Wahyudi Zafar dari Direktur Eksekutif di Catalyst Policy Works. Hai Mas. Halo Mbak Sandra, Terima kasih sudah hadir di sini. sama-sama terima kasih juga sudah Yes. diundang. Iya. Mas, kan kita mau ngobrolin tentang UU ITE ya. Ya, Ini kayaknya dekat dengan kita karena aku melihat banyak sekali fenomena lah ya Mas, mungkin Ya. bahasanya bahwa sekarang kayaknya kalau orang ditanya cita-cita atau pekerjaan konten kreator. Iya, iya. Jadi semuanya di dunia digital. Betul. Sementara kan orang berpikir kalau di dunia digital itu kayaknya semuanya bebas gitu ya Mas, Iya, ambil informasi Iya. sana sini. Iya. Tapi padahal lupa ada namanya etika dan undang-undang. Iya, Nah, iya. seberapa jauh sih Mas itu sebenarnya sudah ditentukan mungkin ya Iya, dari undang-undang itu sendiri Mas? Ya, saya mungkin ingin mengajak kawan-kawan ya sedikit ke belakang ya tentang Ya. bagaimana sih respon terhadap kecepatan teknologi digital terutama gitu ya. Jadi kan inovasi digital ini kan mengalami satu perkembangan, satu lompatan yang sangat-sangat eksponensial gitu ya. Itu yang kemudian banyak orang mengatakan seringkali dia mendisrupsi gitu kan. Padahal kan sebenarnya tidak juga, karena dia justru malah memberikan satu opportunity, satu kesempatan baru ya bagi siapapun untuk kemudian mengembangkan atau dalam konteks AI hari ini dia mampu mengaugment ya dari fungsi-fungsi yang lama gitu ya. Nah, ini yang kemudian ada beberapa pendekatan sebenarnya ya untuk kemudian merespon bagaimana kecepatan inovasi digital itu sendiri gitu kan. Salah satunya kan memang selalu pembicaranya dengan teknologinya gitu kan. Jadi di masa lalu gitu ya, mungkin di akhir tahun 90-an gitu ya, di mana kemudian waktu itu internet mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan gitu ya. Tahun 96 ada satu tokoh namanya ini John Pierre Barlow gitu ya. Ini orang Amerika gitu ya. John Pierre Barlow itu mengeluarkan apa yang dia sebut sebagai deklarasi kemerdekaan internet. Jadi internet itu independen. Tidak boleh ada yang mengatur, negara tidak boleh mengatur dan sebagainya. Internet itu diatur dengan dirinya sendiri. Jadi waktu itu kan dia sangat percaya bahwa internet itu cukup diatur dengan IP address, cukup diatur dengan domain gitu ya, tanpa perlu dibentuk aturan-aturan dalam bentuk regulasi atau hukum dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya itu tidak cukup gitu ya, karena ada implikasi-implikasi yang sifatnya offline ternyata. Ada implikasi-implikasi yang sifatnya nyata gitu ya dari teknologi internet itu sendiri, dari teknologi digital gitu kan. Itulah kenapa kemudian muncul ahli yang lain, misalnya saya ambil contoh Lawrence Lessig namanya. Lawrence Lessig ini salah satu bapak hukum siber di dunia gitu ya, dari Amerika Serikat ya, dari Harvard gitu kan. Dia memperkenalkan lah pendekatan baru untuk mengatur internet dengan menggunakan metode layering atau pelapisan gitu ya. Jadi di situ ada layer teknologinya sendiri, layer teknis itu, lalu kemudian ada layer sosial, lalu kemudian ada layer norma, ada layer pasar gitu ya. Nah, jadi memang karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam pemanfaatan, di dalam penggunaan teknologi internet itu sendiri gitu kan. Jadi internet ini kan memang satu teknologi yang cukup unik sebenarnya gitu ya. Dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknologi lain gitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang apa sih karakteristik unik internet itu, begini, internet itu kan pertama kali dikembangkan untuk kepentingan pertahanan keamanan gitu ya, oleh satu institusi di bawah Department of Defense di Amerika ya, di bawah Kementerian Pertahanannya Amerika waktu itu, ada yang namanya DARPA, Defense Advanced Research Project gitu kan. Itu tahun 60-an, itu setelah Perang Dunia Kedua gitu kan, lalu kemudian muncullah yang namanya teknologi internet. Nah, kemudian
dalam perkembangannya gitu ya, ternyata yang mendistribusikan teknologi internet, yang melakukan pengembangan lebih jauh itu bukan pemerintah, tetapi swasta gitu kan. Itulah kenapa kemudian negara dalam hal ini hari ini tidak bisa melakukan klaim bahwa mereka adalah controller tunggal dari internet gitu kan, karena pada faktanya teknologi ini justru malah banyak dikuasai oleh aktor-aktor non negara, private dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang kemudian tadi kenapa hukumnya juga tidak bisa semata-mata bertumpu pada hukum yang diciptakan negara. Jadi yang pertama tadi orang percaya bahwa internet digital itu bisa diatur dengan teknologi. Nah yang kedua ternyata teknologi juga tidak cukup, maka kemudian muncul tadi ada norm gitu kan, ada etika dan sebagainya gitu ya. Nah, etika ini kan bicara tentang baik dan buruk menurut manusia gitu ya, ukuran manusia. Kalau dalam hukum kan juga begitu kan, pertama-tama gitu ya, ada yang disebut konsep mala in se. Mala in se itu memang dari dulu ya memang dia buruk dan dia dilarang gitu kan. Ada mala in prohibita, ada dia buruk karena dia dilarang gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga dianut dalam konteks bagaimana kita merespon teknologi dengan menggunakan pendekatan etika, pendekatan baik buruk. Kalau itu menurut manusia buruk berarti jangan dilakukan. Kalau itu menurut manusia baik ya silakan dilakukan gitu kan. Nah, prinsip-prinsip etika ini kan juga sangat-sangat variatif gitu ya. Ada soal privasi, ada soal menghargai ciptaan orang, ada soal menghargai reputasi orang dan sebagainya gitu ya. Itu bicara tentang pendekatan etika dalam konteks mengatur teknologi. Nah, kemudian yang ketiga baru menggunakan pendekatan hukum gitu kan. Karena teknologi etika ini dianggap belum cukup gitu kan. Karena kan teknologi etika kan tidak memiliki konsekuensi hukum, konsekuensi sanksi gitu kan. Maka kemudian dikeluarkanlah aturan yang sifatnya lebih mengikat ya, lebih legally binding gitu ya, lebih hard law gitu ya, melalui sebuah aturan hukum, undang-undang, regulasi dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Nah, baru kita masuk ke Indonesia nih. Nah, sayangnya di Indonesia pendekatan yang pertama dan kedua ini tidak terlalu berkembang gitu kan. Karena dulu ketika di Indonesia kan internet mulai digunakan itu sekitar tahun 94-96 gitu ya. Ada beberapa komunitas di UI, di beberapa tempat itu mulai menggunakan internet gitu kan. Nah, tetapi kan kemudian dalam perkembangannya mereka tidak mengalami satu peningkatan yang cukup signifikan ya ternyata gitu ya, penetrasi internet di awal-awal pemanfaatannya gitu kan. Karena kan di Indonesia tingkat penetrasi pengguna internet itu mulai meningkat secara tajam itu kan di tahun 2008-2009 ketika ada ponsel-ponsel dari Cina yang dengan harga murah dan itu bisa terkoneksi dengan internet dan itu bisa dibeli oleh orang. Maka kemudian ada peningkatan masif pengguna teknologi internet di sini gitu kan. Sebelumnya enggak gitu kan. Itulah kenapa kemudian ketika kita awal-awal menggunakan internet tidak ada diskursus tentang apa sih etika kita dalam menggunakan teknologi digital. Bagaimana sih etika di ruang digital? Pembicaraan itu enggak ada. Tiba-tiba tahun 2000 pemerintah mengusulkan sejumlah rancangan undang-undang gitu kan. Ada undang-undang informasi elektronik, ada undang-undang transaksi elektronik, ada undang-undang rancangan undang-undang tanda tangan elektronik, ada rancangan undang-undang tentang tindak pidana elektronik. Nah, ini yang kemudian dalam prosesnya mengalami penggabungan dan muncullah apa yang sekarang kita kenal sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan itu prosesnya cukup panjang. Jadi tadi saya katakan mulai dari tahun 2000 sampai kemudian dibahas, mengalami perdebatan di DPR dan baru disahkan itu tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, saya dalam beberapa studi ya, dalam beberapa riset yang saya lakukan, saya selalu mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini seperti Undang-Undang Sapu Jagat. Karena dia mengatur hampir semua hal tentang teknologi internet gitu kan. Nah, di situ bicara tentang misalnya apa itu informasi dan dokumen elektronik, apa itu sistem elektronik, apa itu konten elektronik gitu kan, apa itu yang berkaitan dengan perlindungan data di situ diatur gitu kan, bahkan tentang sertifikasi elektronik, lalu bicara tentang tanda tangan elektronik, bahkan di situ juga diatur tadi berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik gitu kan. Jadi
ini apa ya? Tadi saya bilang sapu jagat Besar, gitu iya kan. iya. Jadi semua hal itu diatur di situ gitu kan. Oke. Nah, yang lain kan kalau dulu kan seringkali kita apa namanya? Bicara undang-undang ITE itu kan isunya soal pencemaran nama baik gitu ya, pasal Benar 27 benar. ayat 3 gitu kan. Nah, sekali lagi bahwa undang-undang ITE itu tidak hanya mengatur tentang itu gitu kan. Jadi konsep tindak pidana dari undang-undang ITE itu kan sebenarnya banyak mengacu dari Budapest Convention on Cybercrime. Budapest Convention on Cybercrime ini keluar tahun 2001 gitu ya. Lalu di Uni Eropa. Nah, Iya. kita kan bukan bagian dari Uni Eropa. Yes. Tapi ketika kita menyusun undang-undang ITE, kita banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Budapest Convention on Cybercrime gitu kan. Oke. Nah, dalam perkembangannya ini juga terus berubah gitu ya. Iya. Terakhir kan kemudian DPR dan pemerintah merevisi tahun 2023 dan sekarang ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 ya sebagai revisi atau perubahan kedua dari Undang-Undang ITE. Oke. Nah, ini kan panjang sekali ya Mas kalau tadi kita bercerita dari historinya sampai sekarang Iya. dan sayangnya mungkin ini juga informasi baru bahwa ternyata ada abstain lah ya bahwa etika-etika itu jarang jadi perbincangan di Iya, kita. Nah, tapi kan memang setuju juga Mas kalau kayaknya sebagai konten kreator gitu atau mungkin orang-orang yang memang bergerak di bidang sosial media untuk mencari penghasilan gitu ya Mas, Iya. pasti yang dipikirkan gimana ya caranya supaya saya tidak melakukan yang tidak boleh Iya, dilakukan gitu ya, iya. maksudnya tidak boleh yang dilarang di UU ITE gitu. Iya, Nah, iya. sebenarnya seberapa jauh sih Mas kalau tadi kan tentang pencemaran nama baik, padahal Iya. kan ada hal lain yang lebih penting. Kira-kira apa Mas yang penting yang seharusnya orang-orang yang di digital ini tahu gitu? Ya, tadi pertama kita bicara soal etika dulu gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kan gini, kenapa pendekatan etika itu penting gitu ya? Karena bicara tentang pidana itu kan sebenarnya kan ultimum remedium ya istilahnya kalau kita belajar hukum. Oke. The last resort gitu kan. Itu kan instrumen pembalasan terakhir yang bisa digunakan gitu kan. Nah, sebelum sampai ke sana ada mekanisme-mekanisme lain yang seharusnya bisa diterapkan. Iya. Yang pertama tadi soal etika itu, yang kedua mungkin kita bicara administratif gitu kan. Nah, bicara tentang etika tadi itu kita tidak punya semacam kesempatan gitu ya untuk secara mendalam memperdebatkan bagaimana sih etika kita apa namanya dalam beraktivitas di ruang digital atau menggunakan teknologi internet gitu kan. Padahal orang Indonesia secara umum ini kan sangat moralis gitu kan. Betul. Jadi dalam hal relasi yang sifatnya offline gitu ya, sehari-hari konvensional gitu kan, itu kan selalu memperhatikan etika gitu kan. Nggak boleh makan pakai tangan kiri lah gitu kan, nggak boleh Benar. apa dan sebagainya, itu kan basisnya etika semua gitu Iya. kan. Nah, tetapi kenapa ketika kita masuk ke ruang digital, kita lupa tentang itu, kita nggak pernah membicarakan tentang itu gitu kan. Iya. Mencuri, mengambil makanan orang lain, itu kan nggak boleh gitu kan. Iya. Meskipun itu roti kecil, kalau itu bukan hakmu ya jangan Jangan kamu diambil. ambil terus kamu makan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya apa namanya, pemahaman itu dalam konteks offline itu kan sudah dipahami. Nah, Betul. tetapi kemudian orang gagap gitu ya, ketika dia masuk ke dalam ruang digital, apa sih yang nggak boleh gitu Iya, kan? iya, iya. Karena dia dalam apa ya, bentuk yang tidak wujud gitu ya, yang istilahnya kan kasat mata gitu istilahnya, bisa dengan mudah kemudian mengambil alih dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang kemudian dulu sebenarnya ketika masa-masa saya dulu kan ikut komunitas blogger dan sebagainya ya. Ketika masa-masa blogger, kita tuh pernah mendorong apa yang disebut sebagai blogger manifesto. Oke. Blogger manifesto itu sebenarnya ingin mendorong semacam prinsip-prinsip etika bagaimana sih kita menulis gitu kan. Dulu sebelum konten kreator kan orang jadi blogger gitu Iya, kan, iya, iya. periode-periode Bener, Mas. awal gitu kan. Ada semacam code of ethics gitu ya. Jadi kalau kamu jadi blogger itu harusnya mengikuti etika apa saja sih gitu kan. Nah, tetapi kan itu tidak pernah berkembang dengan cukup baik gitu ya. Nah, sekarang dengan apa namanya web 2.0 gitu ya, social media gitu kan, itu kan kemudian platform-platform yang berbasis UGC gitu ya, user generated content, itu kan terus mengalami perkembangan gitu kan. Iya. Sangat variatif. Kalau dulu kita cuma bisa posting tulisan atau gambar, sekarang orang bisa posting video, bahkan yang generated by AI itu bisa diposting dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kemudian ternyata tadi belum memahami bagaimana
mereka merujuk pada prinsip-prinsip etika di dalam menggunakan teknologi-teknologi itu gitu kan. Nah, padahal tadi sekali lagi bahwa etika ini menjadi sangat penting sebelum hukum negara itu bekerja gitu kan. Iya, Jadi harusnya gitu ya para konten kreator ini gitu ya, sebelum kemudian nanti kamu ada konsekuensi dipaksa untuk mengikuti satu ketentuan dari hukum negara, ya perhatikan dulu dong prinsip-prinsip etika Setuju, gitu ya. setuju. Tadi yang gampang aja lah, kamu kan nggak boleh ngambil barang orang secara lain gitu kan. Nah, ini konten yang itu diproduksi orang-orang lain gitu dan itu kemudian didistribusikan, ditransmisikan oleh orang lain ya sebagai pencipta konten itu kan ada yang punya, ada Iya, yang punya hak gitu betul, kan. betul. Makanya kalau di undang-undang ITE kan konstruksinya setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak. Karena ada yang berhak atas informasi itu, atas dokumen itu Iya, gitu iya, ya. iya. Maka kemudian orang yang tidak punya hak tadi ketika dia mengambil alih gitu ya atau mengubah dan sebagainya, maka ada konsekuensi hukum gitu kan. Nah, Oke. sebelum sampai di situ tadi seharusnya pahami dulu dong etika. Kalau mengambil barang orang nggak boleh, artinya kamu mengambil dokumen atau informasi milik orang lain yang nggak boleh gitu kan. Betul, Jadi betul. sama sebenarnya. Karena yang offline sama aja dengan yang online gitu kan, Iya, aturannya iya, gitu iya. kan. Bahkan di PBB ini sudah sangat tegas gitu kan. Tahun 2012 UN Human Rights Council itu mengeluarkan satu resolusi gitu kan yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum ya, di mana perlindungan terhadap seseorang, perlindungan hak terhadap seseorang ketika dia offline, maka itu melekat juga ketika dia online. Oh, Jadi oke. konstruksinya sebenarnya sama ini antara yang offline dengan yang online Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, ini yang menjadi basis gitu kan. Kenapa prinsip etika yang kamu kenali pada saat kamu beraktivitas secara offline konvensional itu seharusnya juga kamu terapkan ketika kamu berada di ruang digital gitu Yes. kan. Nah, ini yang kemudian luput. Jadi orang kemudian tadi gitu ya dengan mudah gitu ya mengambil milik orang lain, mengubah milik orang lain, mentransmisikan dokumen milik orang lain atau elektronik milik orang lain gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya di aturan kita di Undang-Undang ITE juga sudah ada gitu kan. Oke. Jadi Undang-Undang ITE itu kan begini, dalam konteks tindak pidana informasi dan transaksi elektronik itu kan ada atau kita mengenal cybercrime lah secara umum gitu kan. Itu kan ada yang disebut cyber enabled crime. Cyber enabled crime itu adalah kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan teknologi komputer, teknologi internet. Contohnya apa? Contohnya adalah itu kan secara offline itu kan udah tindak pidana kan. Dilarang, benar. Nah, lalu kemudian ada teknologi, ada online. Iya, iya, Makanya iya. dia disebut sebagai cyber enabled crime. Oh, Kesusilaan misalnya gitu kan. Kalau di sini ya dan sebagainya iya. gitu kan. Yang offline itu kan juga dilarang. Betul. Lalu kemudian diekstensifikasi menggunakan internet gitu kan. Itu cyber enabled crime. Jadi kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menjadi dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, yang kedua, ada yang disebut sebagai cyber dependent crime. Cyber dependent crime itu adalah tindak pidana yang lahir karena adanya teknologi komputer. Teknologi internet. Jadi dulu ketika belum ada komputer, kejahatan itu nggak ada. Tapi setelah ada komputer, ada yang disebut sebagai cyber dependent crime gitu atau computer related crime lah kalau di Budapest Convention on Cyber Crime gitu ya. Nah, kalau kita baca konstruksi Undang-Undang ITE dari pasal 27, 28, 29 gitu ya. Sekarang ada 27A, lalu kemudian 28A dan 29, itu kan bicara cyber enabled crime. Iya. Jadi kejahatan-kejahatan yang tadi konvensional sudah diatur di KUHP, sebenarnya sudah dilarang di KUHP, tapi kemudian karena ada teknologi komputer, dia diatur kembali gitu kan, untuk menegaskan bahwa elemen-elemen yang ada di KUHP itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diekstensifikasi menggunakan teknologi komputer. Yep. Nah, lalu kemudian ada pasal 30, 31, 32, 33, 34 gitu ya. Itu kan tadi yang masuk kualifikasi cyber dependent crime, kejahatan yang dia muncul karena adanya teknologi komputer. Salah satunya misalnya pasal 32 tadi ya. 32 misalnya dia bicara tentang kalau kamu mengambil ya dengan sengaja atau tanpa hak gitu ya, mengambil informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu ya, secara tanpa hak dan kemudian mengubah gitu ya, informasi atau dokumen elektronik milik orang lain dan kemudian mentransmisikan
gitu kan, dokumen itu, informasi itu yang diubah dari milik orang lain, maka ya itu diancam pidana juga gitu kan. Itu Iya. satu hal. Nah, jadi memang ini yang harus kita pahami bahwa ada cyber enabled crime, ada cyber dependent crime. Kamu masuk ke akun sosial media orang lain gitu kan, Iya. secara melawan hukum karena tadi tanpa hak gitu ya dan dengan sengaja gitu ya. Itu juga pidana menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE misalnya gitu ya. Jadi kamu nggak bisa minta mengakses akun Instagram misalnya pacarmu gitu ya. Oh, login Karena ya kamu berarti lihat ya. oh ini Iya, 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 usernya iya, iya. ininya passwordnya Passwordnya, ini lalu tiba-tiba masuk ke sana dan kemudian melanggar ngecek privacy isinya dan ya, sebagainya. Mas. Itu privacy Iya, iya dan iya, yang iya. kedua adalah itu berarti dia masuk ke sistem elektronik orang lain itu juga pidana gitu Oh, kan. oke. Jadi bahkan sampai di level itu gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau bicara tentang konten selain undang-undang ITE, sebenarnya kalau kita membaca kembali ya Undang-Undang 28 2014 ya tentang hak cipta, itu kan juga mengalami banyak perkembangan ya pasca penggunaan teknologi internet gitu ya. Dan dalam konteks hak cipta itu kan sebenarnya ada dua hak yang melekat pada seseorang ya. Ada yang namanya hak moral. Hak moral ini kan mirip dengan etika tadi sebenarnya, bahwa ada kepemilikan lah yang kamu tidak bisa rampas, kamu tidak bisa ambil secara arbitrary, secara semena-mena gitu kan, secara tidak sah gitu ya, tanpa persetujuan dari si Consent, pemilik iya. hak tadi gitu kan. Yang kedua ada yang namanya hak ekonomi gitu kan. Hak ekonomi itu kan ya memang konten-konten atau ciptaan-ciptaan tertentu yang memang tujuannya itu adalah untuk untuk tujuan komersil, untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Dan itu melekat pada si pencipta dari konten itu gitu ya. Oke. Nah, ini juga hal lain yang juga harus dipahami. Jadi kalau misalnya menciptakan satu konten, mestinya ya tidak kemudian secara semena-mena gitu ya, mengambil konten orang lain dan kemudian mengubah gitu mungkin. ya, Iya, ataupun iya, iya. kemudian mentransmisikan itu gitu kan ke sosial medianya atau ke akunnya dan sebagainya itu ya. Iya, iya. Itulah kenapa kemudian misalnya kan begini, kalau kita mengambil satu konten di bilang misalnya YouTube lah gitu Iya. atau TikTok atau apa gitu kan. Kita download dan kemudian langsung kita post gitu ya, tanpa kemudian ada Source-nya mungkin. ada perubahan atau apa gitu ya dari konten itu kan pasti akan ditolak oleh platform. Karena platform itu memahami bahwa oh ini pelanggaran hak cipta. Iya, 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 iya. Jadi memang secara term of services dari bekerjanya platform mereka juga memperhatikan aspek-aspek itu gitu kan. Bahkan misalnya lagu Indonesia Raya aja itu kan nggak bisa bebas kamu posting gitu ya. Kamu download lalu dari satu akun tertentu lalu kemudian kamu posting itu juga nggak bisa gitu kan. Karena di situ ada ya meskipun kepemilikan Indonesia Raya ini kan juga debatable ya. Iya. Tapi saya pernah punya tuh pengalaman begitu. Ini lagu Indonesia Raya diposting ulang ternyata nggak bisa karena dia dianggap pelanggaran hak cipta gitu kan. Oke. Karena itu dianggap ada kemiripan dengan konten yang sudah Sudah ditransmisikan, sudah diposting oleh orang lain gitu kan. Jadi bahkan sampai di level itu gitu kan. Oke. Nah, kalau itu ditemukan bahkan ya di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang 28 2014 itu bisa dilakukan take down kok kalau terbukti bahwa di situ ada pelanggaran hak cipta gitu kan. Oke, ini jadi banyak pertanyaan juga Mas. Jadi banyak yang harus dikepoin juga ya quote unquote-nya. Kalau pertama tadi aku juga bahkan sepakat karena biasanya Mas yang ngambil dari YouTube gitu ya. Mungkin orang-orang berpikir, oh apa yang sudah publik berarti sudah menjadi konsumsi publik juga. Padahal seperti yang Mas bilang tadi bahwa sebenarnya ada hak-hak yang melekat juga tetap di dalamnya ya. Nah, ini beberapa ada dua pertanyaan sebenarnya Mas. Yang pertama mengenai yang re-upload. Ini banyak juga kan dan menurut aku ini juga lumayan zona yang berbahaya karena biasanya orang ambil download terus udah diganti mungkin 80% ditambahin subtitle, diganti, diedit. Jadinya kan membentuk kayak quote unquote konten baru. Nah, itu seberapa jauh tuh Mas? Apakah kalau yang kayak gitu sudah dianggap nggak apa-apa karena sudah mengubah 80% isinya atau sebenarnya masih ngambil itu? Iya, jadi gini ya. Kalau kita bicara tentang misalnya perfilman lah, dokumenter dan sebagainya gitu ya. Itu kan dunia yang mungkin lebih mature gitu ya, aturannya lebih jelas gitu ya. Betul. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu kan semua konten yang diambil dari
konten orang lain, dari video orang lain lah gampangnya gitu ya. Itu kan semua ada keterangannya, ada footage-nya ini dari mana dan sebagainya gitu ya. Jelas gitu ya. Apa namanya, markingnya itu dari mana sih Iya, gitu kan. iya. Nah, ya sebenarnya prinsip itu juga berlaku sama dalam konteks video-video bahkan clipper-clipper pendek yang dibuat oleh konten kreator untuk Oke. didistribusikan di media sosial gitu ya. Apa namanya, harus ada keterangannya Source-nya juga tadi. gitu kan. Dan Ada keterangannya dan apa namanya, itu satu hal, terus kemudian apa namanya, jelas dia license-nya tuh apa sih gitu kan. Jadi kan gini, kalau kita bicara tentang hak cipta itu kan ada beberapa klausul license sebenarnya gitu ya. Ada model-model license yang berbeda-beda gitu yes, kan. yes. Misalnya kamu pembuat video, Oke. lalu kemudian kamu menggunakan lisensi apa yang disebut sebagai Creative Commons istilahnya, Oke. sisi gitu kan, Creative Commons. Itu kan berarti kamu udah deklarasi bahwa orang lain boleh menggunakan videomu sepanjang bahwa dia menyantumkan kalau itu berasal dari videomu Iya, gitu oke. kan. Ya, Nah, ya, ya, itu ya. satu hal gitu kan. Nah, tetapi kalau tidak ada deklarasi yang begitu, ya berarti dia tertutup license-nya. Kalau tertutup ketika orang mau menggunakan, berarti dia harus minta izin Izin. dulu gitu kan. Apa ya, sebesar apapun atau sekecil apapun konten yang itu di video itu ya, akan digunakan gitu kan. Karena memang si pembuat konten dia tidak mendeklarasikan misalnya konten itu menggunakan license Creative Commons gitu kan, di mana orang lain boleh menggunakan sepanjang bahwa dia menyantumkan license aslinya itu punya siapa sih gitu kan. Oke. Nah, jadi ya hal-hal kayak gini kan mungkin secara awam kurang dipahami ya, apalagi Benar, benar. kemudian konten-konten kreator di Indonesia ini kan atau para influencer bahkan gitu ya, itu kan apa ya, belum ada asosiasi-asosiasi yang secara serius mendorong mereka untuk misalnya tadi saya contohkan membentuk semacam code of ethics gitu ya. Jadi sebagai konten kreator, sebagai influencer, seharusnya kalian itu kalau menciptakan konten gimana sih, kalau membuat konten seperti apa Iya, sih, iya, iya. apalagi ketika misalnya menggunakan konten orang lain gitu kan. Nah, ini yang agak beda memang dengan misalnya di Uni Eropa, di Amerika Serikat gitu kan. Di sana ada banyak apa namanya, konten asosiasi-asosiasi influencer, asosiasi-asosiasi konten kreator gitu ya. Yang di mana kemudian mereka membuat semacam code of ethics, di mana kemudian selanjutnya anggota dari asosiasi-asosiasi itu akan istilahnya meratifikasi, akan tunduk pada code of ethics yang dibuat oleh asosiasi itu gitu kan. Sehingga kemudian mereka juga baik secara etika dan kemudian juga comply dengan aturan hukum yang ada gitu kan. Nah, ini yang mungkin ke depan juga perlu didorong di sini gitu kan. Bagaimana kemudian pertumbuhan konten kreator, pertumbuhan influencer yang begitu cepat ini, yang begitu eksponensial ini kemudian juga diimbangi dengan safeguard yang memadai. Salah satunya misalnya ada code of ethics gitu kan. Ada semacam ya apa namanya, learning, ada semacam kelas untuk meningkatkan Guidelines ya mungkin ya, kapasitas Mas, ya? mereka Iya, tentang iya, iya, bagaimana seharusnya mereka membuat konten dan sebagainya gitu Oke, kan. oke. Kalau yang license tadi Mas, berarti kalau misalnya kita kan tadi ternyata diatur ya, itu bisa dilihat di mana Mas? Apakah memang di Indonesia belum aware terhadap hal kayak gitu ya? Ya, jadi kalau ya sebenarnya ini kan agak ini ya, ya menjadi satu perdebatan ya. Iya, Creative Commons itu kan dilahirkan untuk melawan rezim intellectual property rights sebenarnya kan, yang itu sangat tertutup gitu kan. Nah, tetapi yang diakui oleh negara itu kan yang memang rezim intellectual property rights gitu kan, karena perlindungan terhadap properti, perlindungan terhadap kepemilikan itu kan juga bagian dari hak konstitusional warga negara ya. Kalau kita membaca ketentuan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan properti seseorang itu tidak bisa dirampas dengan semena-mena gitu kan. Ada jaminan konstitusionalnya di situ. Itulah kenapa kemudian lahir yang namanya Undang-Undang Hak Cipta tadi, Undang-Undang 28 2014 gitu kan. Nah, itu satu hal. Nah, Creative Commons sebenarnya ini adalah untuk mendorong tumbuhnya pengetahuan terbuka dengan tetap memberikan penghormatan pada si pencipta
pengetahuan atau konten itu gitu kan. Oke, oke. Jadi boleh kamu menggunakan konten yang dibuat oleh si pihak ini, tapi kamu juga harus ngasih tahu dong ke orang bahwa oh saya ngambil nih dari si pembuat konten itu gitu kan. Tanpa misalnya kalau yang tertutup itu kan pasti akan ada hubungan apalah kontraktual, persetujuan, minta izin gitu kan, atau bahkan di level tertentu harus membayar misalnya gitu kan. Nah ini yang penting itu. Jadi kalau ini kan agak beda dengan misalnya repost ya. Kalau repost itu kan masih diketahui langsung, oh ini kontennya ini gitu kan. Dan ada keterangannya pula ya Mas ya. Ada keterangannya gitu kan. Nah ini yang kemudian membedakan gitu kan. Oke, dan berarti tidak masalah mau yang diambil sedetik dua detik ya Mas? Karena kan kalau hak cipta kan, misalnya di lagu gitu ya Mas, betul, karena kan biasanya ada beberapa nada yang sama dulu baru dianggap menjiplak gitu misalnya. Kalau apakah di video ini 1 detik 2 detik itu matters atau enggak sebenarnya? Atau harus 1 menit baru dianggap oh ngambil konten kita nih? Iya tetap semuanya matters dong gitu kan, mau sedetik mau 2 detik gitu kan, ketika itu masih bisa teridentifikasi bahwa itu lekat penciptaannya dengan satu pencipta tertentu dengan pembuat konten tertentu ya mestinya ada keterangan gitu ya, ada caption itu kan, atau bahkan tadi harus meminta izin terlebih dahulu, boleh nggak saya menggunakan potongan videomu yang tentang ini gitu kan, minimal kan itu secara etika gitu ya. Benar. Oke, berarti jadi sekarang ini Mas, kalau kita kan sedang menghadapi ada sebuah dugaan lah bahwa ada yang mencatut atau mungkin mengambil video kita gitu ya dugaannya. Nah, kalau misalnya dari tadi kita cerita, ternyata kan tidak boleh gitu ya sebenarnya secara hukum dipandangnya seperti itu. Tapi hukum maksudnya berapa banyak atau mungkin apa yang akan dilakukan oleh hukum sih terhadap orang-orang yang mungkin mengambil video ini tanpa izin gitu Mas? Jadi kan gini ya, salah satu asas hukum itu, saya dulu belajar hukum ya di Fakultas Hukum gitu di UGM gitu ya. Itu kan salah satu asas hukum yang pertama kali dikenalkan itu kan bahwa setiap orang itu dianggap tahu isi dari undang-undang. Jadi ketika satu undang-undang itu diundangkan, maka semua orang itu ya sudah dianggap tahu bahwa ada undang-undang itu dan isinya apa gitu kan. Jadi kemudian misalnya muncul satu peristiwa hukum tertentu, muncul satu kasus hukum tertentu, tidak bisa kemudian kamu menggunakan ekskuse, wah saya kan nggak tahu ada undang-undang itu, ada aturan itu gitu kan. Itu satu hal gitu kan. Sehingga kemudian ya sekali lagi bahwa kenapa saya selalu menekankan pendekatan etika tadi ya, sekali lagi gitu kan. Karena memang ya ada banyak hal baru gitu ya yang kemudian mungkin orang kurang aware dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian dengan serampangan istilahnya ya menggunakan konten orang lain gitu kan, mentransmisikan konten orang lain gitu kan, yang kemudian ini menjadi masalah hukum gitu kan, karena ya tadi semua orang dianggap tahu tentang hukum dan hukum memang sudah mengatur itu gitu. Jadi kalau tadi saya menyontohkan undang-undang ITE gitu ya, pasal 32 itu kan jelas itu kan, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak gitu ya mengubah konten orang lain dan kemudian mendistribusikan konten orang lain tersebut gitu ya untuk kepentingan dirinya gitu ya, itu kan ada ancaman pidananya di pasal 48-nya gitu ya. 48 ayat 1 kan ada ancaman pidana, bahkan ini cukup fantastis ancaman pidananya gitu ya. 8 tahun penjara gitu kan. Dengan denda 2 miliar rupiah gitu kan. Nah, padahal cuma tadi gara-gara konten sedetik 2 detik misalnya gitu kan. Kan nggak worth it harusnya gitu kan. Itulah kenapa kemudian etika harusnya dikedepankan. Izin dulu lah gitulah, paling gampang gitu ya. Kalau nggak boleh ya udah gitu kan. Iya, Nah, belum lagi kan kemudian kan sebenarnya sekarang memproduksi konten itu kan hal yang mudah ya. Ada generative AI gitu ya. Kamu bisa create konten dan sebagainya gitu ya, tanpa kemudian bisa diidentifikasi konten originalnya itu sebenarnya yang dipakai datanya yang mana sih gitu kan. Nah, jadi ini yang, tapi menurut saya sih memang karena tadi bahwa ya
konten-konten kreator kita gitu ya, ya perlu sih sebenarnya selain bahwa mereka bisa secara masif menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang gitu ya. Di Iya. sisi yang lain mereka juga penting untuk memahami standar etika sebagai safeguard di dalam mereka menjadi konten kreator harusnya gitu kan. Iya, dan itu yang harusnya ada ya Mas ya. Iya. Kalau misalnya dibicarakan atau didiskusikan lagi ya Mas, biasanya kan orang mungkin menganggap remeh terhadap hal Ya, kayak gini karena dianggap kan cuman segitu doang gitu ya mungkin iya, ya, cuman segitu doang dan tidak merugikan, nggak ada iya, kerugian yang tampak sepertinya terhadap iya, si pemiliknya ini. iya, Tapi kan sebenarnya ada kerugian moral, ada kerugian maksudnya material, ada kerugian imaterial gitu ya iya, Mas. iya. Nah, itu tuh diatur juga nggak sih Mas di dalam undang-undang ini? Ya pasti ya. Jadi kalau dalam satu perbuatan yang merugikan orang lain itu kan ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya imaterial gitu Iya. ya. Bahkan tadi kan kalau kita bicara tentang hak cipta itu kan ada hak moral, ada hak ekonomi gitu kan. Oh iya. Hak ekonomi karena ya dengan potongan konten itu kalau kamu membuat clipper misalnya dan kemudian viral gitu ya, bahasa TikToknya FYP Iya. misalnya gitu ya, itu kan ada keuntungan tertentu yang diperoleh gitu kan. Iya. Nah, artinya ada hak ekonomi juga dong yang melekat kepada pencipta awal dari konten itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian nantinya juga perlu dicek gitu ya, ketika ini menjadi satu permasalahan hukum, berapa sih kerugian materialnya itu kan, berapa sih imaterialnya misalnya kan, imaterialnya kan apa namanya, kamu yang seharusnya karena ini videonya unik misalnya, si pencipta yang seharusnya diketahui, oh ini ciptaannya ini, kamu nggak diketahui gitu kan. Misalnya Oh. gitu kan. Atau misalnya kamu yang seharusnya dilirik oleh satu perusahaan pembuat konten karena kamu konten-kontennya menarik-menarik gitu ya. Kamu ternyata nggak diketahui karena ini diketahui sebagai konten Pemilik yang yang iya 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 didistribusikan iya oleh iya pihak iya. lain itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian bisa dihitung dalam konteks tadi misalnya ada satu proses hukum tertentu gitu kan. Oke, apakah sama resikonya Mas kalau misalnya ada yang mengambil video lalu memang untuk dikomersilkan gitu ya kan banyak juga. Tapi Ya, kan ada beberapa juga Mas, aku ngelihatnya di TikTok gitu ya, misalnya dia ngambil statement dari dokter, anggaplah dokter kulit, lalu ah, nanti diambil, di stitch untuk nantinya hanya memberikan kayak review atau mungkin rekomendasi. Jadi karena kata dokter ini misalnya moisturizer yang bagus apa, nanti dia rekomendasi moisturizer gitu aja. Tapi tidak dikomersilkan, tidak ada keranjang kuning gitu misalnya ya supaya orang lebih nangkep Mas. Nah itu beda nggak sih Mas sebenarnya? Apakah Ya, sama-sama sebenarnya mengambil sih juga? sama aja gitu ya. Karena kan gini ya, kan kalau kita baca kembali di dalam pasalnya, itu kan tidak secara spesifik bicara tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain gitu ya. Kalau bicara tentang komersil itu kan pasti ada elemen, ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain Iya, dengan iya. maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain gitu ya. Ya beberapa pasal misalnya pasal 28A gitu ya, di Undang-Undang ITE yang baru ya Undang-Undang 1 2024 itu kan ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain misalnya itu kan ada di situ kan ada soal pinjol, ada soal misalnya dianggap menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen gitu kan. Nah, ini juga satu hal yang harus diantisipasi. Jadi misalnya tadi menginformasikan wah produk ini bagus dan Iya, iya. sebagainya. Ternyata nanti ada implikasi orang beli produk itu gitu ya meskipun tidak beli langsung di situ, Oh benar ternyata juga. kulitnya dia rusak, dia bisa kena masalah juga dong. Ini yang juga harus hati-hati gitu kan. Tidak kemudian ya secara membabi buta mengampanyekan atau mempopulerkan atau mengiklankan satu produk tertentu gitu ya, tanpa jelas produk itu misalnya ini produksi siapa, ingredientnya apa saja, apakah cocok dengan kulit ya, si pengguna yang nanti terprovokasi ataupun kemudian terstimulasi oleh konten itu gitu ya. Nah, ini yang juga harus dibaca juga gitu kan. Karena tadi bahwa eh, aspek-aspek yang sifatnya online tadi ya, konten-konten digital pada akhirnya dia akan memiliki konsekuensi offline, Iya, konsekuensi nyata gitu ya. iya. Nah, itu satu hal dan yang lain begini. Jadi semua konten digital meskipun kalau digital itu kan kita susah membedakan mana yang asli, mana yang kopi gitu ya. Jadi sebenarnya dalam konten digital itu kan tidak ada asli palsu gitu kan. Semuanya ya sama gitu ya. Tetapi kemudian untuk menjaga integritas dari satu konten gitu ya, maka kan dia biasanya punya
IP tertentu ya di konten itu, yang itu identik misalnya dengan konten siapa. Makanya kalau kita ingin mengecek satu konten ini bohong atau enggak sih gitu kan, kita bisa nanya, masukin ke Google aja ketahuan kan, ini sebenarnya gambarnya siapa sih atau ini videonya siapa sih gitu kan, itu kan langsung ketahuan siapa yang pertama kali posting di di ruang digital terkait dengan konten itu gitu kan. Artinya bahwa ya konten itu ada yang punya melekat gitu ya. Ketika kamu menggunakan konten itu, ya kamu perlu untuk menyebutkan itu dari siapa, untuk menjaga keaslian, menjaga integritas dari si konten itu sendiri sebenarnya gitu kan. Jadi nggak semata-mata bicara tentang hak cipta, bahkan kita juga perlu melindungi integritas dari konten itu sendiri. Karena kalau itu dipotong misalnya gitu ya, dan kemudian nuansa atau konteks dari konten itu hilang, itu kan juga ada resiko konsekuensi negatif gitu kan. Iya. Jadi misalnya potongan video yang diambil itu sebenarnya konteks yang ingin dijelaskan itu kan tentang apa? Tiba-tiba digunakan untuk menjelaskan apa gitu kan? Oke. Itu kan jadi miskonteks gitu ya, hilang konteks gitu kan. Nah jadi kemudian tujuan dari pemilik konten awal, pembuat konten awal itu kan nggak bisa dicapai. I see, betul-betul. Makanya semua kembali lagi memang semua mau durasinya kecil atau Ya panjang, sama aja. iya mau jualan apa tidak, mau dia mungkin kalau sekarang kalau Mas ngikutin juga ada mungkin yang video-video yang berkualitas baik, sinematik yang mungkin asal dicomot juga, Iya, iya. walaupun cuman sebagai filler itu pun nggak bisa ya Mas sebenarnya karena kita balik lagi menjaga reputasi dari kontennya itu sendiri. Iya, iya. Oke. Dan satu lagi mungkin yang perlu diingat ya. Jadi Iya. kalau kita bicara tentang etika AI, hari ini kan Iya. semua orang bicara tentang AI, Iya. artificial intelligence itu ya. Kita misalnya melihat surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023, salah satu prinsip etika yang dilindungi ya dalam konteks penggunaan ya adopsi maupun pengembangan AI itu kan prinsip perlindungan hak cipta. Artinya ya mengembangkan satu konten baru berbasis AI ya dengan generatif AI itu pun masih harus mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan hak cipta itu ya. Padahal kan kalau konten sudah di-create menggunakan AI, kita nggak pernah tahu nih sebenarnya konten Iya, siapa aja siapa? sih yang Benar, dipakai benar, gitu ya. benar. Itu pun masih harus dilindungi, kita harus menghormati etika hak cipta orang lain gitu ya. Nah, apalagi ketika misalnya itu menggabung-gabungkan gitu kan menjadi satu konten baru dan dengan mudah bisa diidentifikasi ini sebenarnya konten siapa sih gitu kan. Iya benar-benar. Ini Mas karena abis ngomongin AI, kita ngambil pasal yang lain lagi sebenarnya. Ini mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi kan diatur juga ya Mas. Menurut aku lumayan penting juga untuk dibahas karena kan kayaknya lumayan kabur ya antara kita bebas berekspresi. Satu sisi kita mungkin dianggap boleh berekspresi dalam hal kritik, memberi masukan gitu ya. Tapi kan di satu sisi lain ada yang melarang kita juga mungkin untuk melakukan kayak kritikan tadi itu mungkin masuknya ke penghinaan atau mungkin ke ya maksudnya ke penghinaan gitu ya Mas. Itu tuh apa yang menjadi garis yang nyata sih Mas yang membedakan kita boleh untuk ngomong ini dan nggak boleh ngomong ini? Jadi gini ya, sebenarnya kemarin putusan Mahkamah Konstitusi itu cukup menarik ya kalau bicara tentang penghinaan atau pencemaran nama baik ya, fitnah gitu ya, bahwa yang pertama bahwa yang harus bisa yang harus ditekankan adalah bicara tentang pencemaran nama, bicara tentang penghinaan itu menjaga hubungan antara individu dengan individu. Itu kenapa MK mengatakan pejabat negara, artis gitu ya, tidak boleh menggunakan pasal pencemaran nama gitu ya, karena dia masuk kualifikasi sebagai public with public interest, people with public interest. Jadi orang yang mendapatkan interest dari publik gitu kan. Jadi ya kamu udahlah orang kamu pejabat publik, kamu artis ya, semua orang mungkin boleh membicarakan tentang kamu gitu ya. Itu satu hal. Itulah kenapa kemudian yang boleh menggunakan pasal pencemaran nama adalah ketika itu berkaitan dengan orang antar orang, individu antara individu. Karena begini, salah satu klausul pembatas terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat ya, kalau kita mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional Hak Asasi dan Politik, itu kan hak dan reputasi orang lain gitu ya. Kamu boleh ngomong apa aja, berpendapat apa aja, tapi kamu jangan
menyinggung hak dan reputasi orang lain, jangan menyerang hak dan reputasi Hak orang dan lain, kira-kira reputasi. begitu gitu ya. Oke oke. Boleh diberikan contoh nggak Mas? Misalnya apa yang kalau sekarang kan kayaknya satir juga bisa jadi bisa dilaporkan gitu. Padahal satir Ya, kan sebenarnya cara kita untuk iya. kritik gitu ya Mas. Nah itu jadi apa namanya, sekali lagi kan sebenarnya di ketentuan undang-undang ITE yang baru ya pasal 27A itu ya, itu sudah cukup limitatif ya, memberikan unsur-unsur elemen-elemen mana sih yang bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan lah gitu ya. Tadi bahwa ya memang ada betul-betul secara langsung menyerang reputasi gitu ya, martabat orang lain, dan kemudian ada dampaknya dari situ gitu ya, misalnya itu ya. Nah jadi ya nggak bisa juga sembarangan ya Iya menggunakan iya pasal iya itu. iya Kan iya. kita juga punya apa namanya, dulu kan punya momok ya dengan pasal 27 ayat 3, ketika orang ingin balas dendam dengan orang lain, maka laporkan aja pakai pasal 27 ayat Iya 3 iya itu iya. ya. Saya dulu pernah riset, udah lama sekali itu ya sebenarnya di awal-awal undang-undang ITE, dan kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik gitu ya, penghinaan itu telah menjadi retaliation instrument. Jadi instrumen pembalasan dendam gitu kan. Nah, itu yang sekarang kita hindari gitu ya. Jadi itulah kenapa unsurnya diperketat sebenarnya agar tidak dengan mudah orang menggunakan pasal itu gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya ini kan bicara orang ke orang ya Mas, Mm-mm. meskipun misalnya kan opini termasuk. Kalau misalnya kita nggak boleh dong dengan sengaja atau mungkin dengan bebas ngomong menurut aku kamu jelek gitu misalnya. Menurut aku kamu jelek, kan menurut aku gitu nggak bisa lagi ya Mas berarti ya. Iya, Walau kalau itu defense-nya terhadap menurut orang aku. lain ya nggak bisa. Bisa aja dilapor gitu ya Iya, atau jadi mungkin kalau di KUHP itu yang disebut sebagai penghinaan ringan gitu ya. Bilang dengan nama hewan gitu kan. Kan iya iya biasa iya. kamu isi kaki ini ketimpat gitu kan. Iya. Nah, itu sudah masuk penghinaan ringan misalnya gitu ya. Oke oke dan kalau ke pekerjaannya mungkin atau ke haknya tadi mungkin itu lebih Ya lebih itu dalam ketika antar lagi. orang ya, dan Antar kemudian orang. diketahui umum gitu Iya kan. iya iya Dengan iya. maksud diketahui umum maka itu masuk unsur. Tapi kalau misalnya hubungannya sifatnya interpersonal hanya dua orang, ya nggak bisa juga karena nggak ada orang lain yang Bener tahu bener gitu kan. bener. Nah yang jadi problem kan sekarang kan begini, seringkali ya kasus-kasus begini kan misalnya nih lewat inilah WhatsApp atau teks gitu ya, Yes. SMS gitu ya, itu kan sebenarnya cuma dua orang. Tapi kemudian nanti dilaporkan ke polisi karena merasa kamu menyerang gitu kan. Nah orang ketiganya kan jadinya polisi. Oh yang dimaksud umum itu adalah polisi. Padahal Polisi. sebenarnya itu tidak Iya, iya, terpenuhi iya, iya, unsurnya. iya. Karena tidak ada maksud diketahui umum gitu kan. Orang ini private messaging kok di Harus antara dua ada. orang itu gitu kan. Iya, iya harus ada unsur itu tadi ya Mas Iya, ya. Dan nggak boleh berlindung. Ya itu kan opini saya nggak bisa juga nggak gitu bisa ya Mas. juga. Oke oke. Ini udah banyak banget insight-nya Mas. Jadi semoga juga ya sebagai growing content creator mungkin banyak yang Iya. nonton bisa bisa melihat lagi, mempelajari lagi ya Mas. Tapi sebelum Iya. kita tutup, ada nggak Mas kira-kira yang mungkin harus dipelajarin atau mungkin yang harus benar-benar diketahui atau mungkin yang Mas harapkan juga untuk ekosistem konten kreator di Indonesia ini sebaiknya gimana sih ke depannya? Iya, yang pertama sih ya mungkin platform-platform seperti Kaisar TV ini bisa mendorong ya tadi tumbuhnya asosiasi serikat konten kreator sehingga kemudian nanti bisa mendorong apa namanya kesepakatan untuk membentuk semacam code of ethics bagi Iya. para konten kreator ini yang bisa menjadi safeguard bagi mereka sendiri sebenarnya gitu kan. Jadi nggak terjebak dalam situasi-situasi yang itu melanggar etika gitu kan atau bahkan sampai melanggar hukum gitu kan. Itu penting menurut saya gitu kan. Dan yang kedua pasti kan apa namanya sebagai satu basis awal sebagai fondasi gitu ya. Ketika muncul pertanyaan misalnya apa sih yang harus saya pahami ketika saya menggunakan ruang digital atau berada di ruang digital, ya lihat saja keseharianmu gitu kan. Kehidupan offline-mu itu seperti apa sih? Kalau dalam kehidupan offline-mu itu kamu anggap satu hal itu buruk, berarti ya jangan kamu lakukan di ruang digital. Kalau itu baik ya silakan dilakukan di ruang digital gitu ya. Untuk memahami bagaimana sih etika digital gitu ya. Karena sebenarnya prinsip etika itu kan ya sama gitu ya. Mau offline mau online ya sama aja prinsip etikanya gitu kan. Pun demikian dengan hukum tadi gitu kan. Meskipun kalau bicara tentang hukum tadi ada bentuk-bentuk kejahatan baru yang dia muncul karena ruang digital tadi ya, cyber dependent crime gitu ya. Tetapi pada dasarnya ya tadi semua aktivitas, semua kegiatan, semua perdebatan yang ada di dalam ruang digital pada akhirnya juga bisa berimplikasi pada dunia nyata
nyata gitu ya, atau reels, dan kemudian yang lain, di Indonesia kan selain ada undang-undang ITE gitu ya, itu kan juga ada yang baru undang-undang pelindungan data pribadi misalnya, undang-undang 27 2022 gitu ya. Jadi pastikan juga bahwa setiap konten yang kamu create gitu ya, yang kamu ciptakan, yang kamu buat, itu juga tetap harus melindungi privasi dan data pribadi orang lain gitu ya. Jangan sampai kemudian itu menyerang privasi orang lain, karena menyerang privasi orang lain itu juga sama aja dengan menyerang martabat atau kehormatan orang lain gitu ya. Jangan mengungkap data pribadi orang lain, karena itu akan punya konsekuensi yang serius juga bagi si orang yang data pribadinya diungkap. Atau kalau sekarang kan orang mengatakan, wah saya di doxing nih gitu kan, data saya diungkap dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang memang perlu dipahami oleh konten kreator saat ini ya, dengan seluruh kecepatan teknologi di ruang digital. Sepakat yang terakhir juga sepakat banget Mas. Jadi semoga kita bisa lebih aware juga terhadap etika ini, mengedepankan etika ya untuk ekosistem konten kreator yang lebih baik juga tentunya. Terima kasih Mas Wahyu, banyak sekali insight-nya. Terima kasih Mas, sukses terus. Terima kasih juga teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya.